Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga kalian semua sehat walafiat. Sebelum memulai belajar, marilah kita awali pertemuan kita pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Jangan lupa kalian siapkan pulpen kalian ya. Kita mulai dengan muatan PPKN. Kalian bisa buka di halaman 9. Nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Sila Pancasila ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Nilai yang terkandung antara lain yang pertama, mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Yang kedua, saling menghormati antar umat beragama di Indonesia. Sila kedua dilambangkan dengan gambar rantai. Berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung antara lain mengakui adanya persamaan derajat antar sesama manusia sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, sikap tenggang rasa, kemudian saling mencintai sesama manusia, melakukan kegiatan kemanusiaan. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia, dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Nilai yang terkandung, cinta tanah air, rela berkorban bagi bangsa dan negara. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Nilai yang terkandung apa? Penyelesaian masalah dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi mementingkan kepentingan bersama. Sila yang kelima digambarkan dengan lambang padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung apa saja? Tidak melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan umum. Kemudian menghargai kerja keras orang lain. Itu tadi nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Jadi anak-anak harus hafal bunyi silanya, lambangnya, nilai yang terkandung di dalamnya. Dan kalian tidak hanya hafal saja, tetapi juga harus melaksanakannya atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut. Masih muatan PPKN, sikap gotong royong sesuai nilai Pancasila. Jadi kerjasama yang ada di negara kita sebagai bentuk budaya itu biasanya kita sebut dengan nama gotong royong. Kita diajak untuk saling menolong dan ikut merasakan beban orang lain. Jadi sikap gotong royong di Indonesia itu sudah sangat melekat. Misalnya saja ketika tetangga kalian ada yang meninggal, pasti warga sekitar akan gotong royong membantu. Kemudian setiap hari Minggu biasanya ada kegiatan kerja bakti, membersihkan selokan. Tidak mungkin akan bekerja sendiri, pasti akan bersama-sama dengan warga yang lain. Tujuan dari gotong royong itu selain mempererat hubungan masyarakat, juga pekerjaan berat menjadi ringan. Jadi gotong royong itu menjadi kunci keberhasilan dalam pembangunan di Indonesia. Kalau kita tidak gotong royong, kita tidak bersama-sama, kita tidak bersatu, maka pembangunan tidak akan bisa berhasil. Selain itu juga gotong royong itu mewujudkan masyarakat Indonesia yang harmonis dan sejahtera. Jadi kalau kita gotong royong, kita akan rukun, tidak terpecah belah, tidak mudah untuk diadu domba. Sudah jelas nggih? Sekarang kita lanjutkan muatan bahasa Indonesia. Kemarin kita sudah belajar ada ide pokok, terus kalimat utama, kalimat penjelas. Nah, sekarang kita akan belajar mengembangkan ide pokok. Bagaimana cara mengembangkan ide pokok itu? Langkah yang pertama, menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat. Jadi topiknya apa?
Kita tentukan dulu. Kemudian yang kedua, menentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Setelah ide pokoknya ketemu, terus kita membuat kalimat yang berisi ide pokok tersebut. Kita kembangkan. Ya, karena apa? Kalimat tersebut akan menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan dibuat. Kalau sudah, baru dikembangkan menjadi beberapa kalimat. Kemudian yang kelima, menulis kalimat yang berisi informasi-informasi tambahan. Jadi kalau ada informasi tambahan atau penjelasan, berarti kalian tulis. Setelah itu, baru kalian susun menjadi paragraf yang padu. Yang padu itu paragraf yang utuh. Sekarang kita lanjutkan ke muatan IPA. Alat gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Jadi kelompok hewan itu dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama vertebrata. Vertebrata itu kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya seperti kelinci, kucing, paus, ayam, ular, ikan, katak, sapi, kerbau, banyak sekali contohnya ya. Kemudian yang kedua, hewan invertebrata. Artinya apa? Tidak memiliki tulang belakang. Contohnya seperti siput. Kalian pernah lihat siput ya? Semut, cacing, kupu-kupu. Umumnya, hewan invertebrata itu juga memiliki alat gerak yang sama dengan vertebrata. Misalnya saja cacing bergerak dengan otot perut. Kemudian ada yang bergerak dengan kaki, misalnya semut dan belalang. Lah nanti bagaimana cara membedakan vertebrata dan invertebrata, Us? Untuk membedakannya, kalian simak di sini perbedaannya. Kalau vertebrata itu punya alat tulang belakang, invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Kalau vertebrata itu memiliki bagian tubuh yang umum, jadi itu ada kepala, leher, badan. Tapi kalau invertebrata itu hanya anatomi tubuhnya masih sederhana, seperti contohnya tadi misalnya cacing. Terus vertebrata ciri yang ketiga, memiliki alat pencernaan yang memanjang mulai dari mulut sampai alat pembuangan. Tapi invertebrata itu alat pencernaannya masih sederhana. Kemudian ciri yang keempat atau perbedaannya, vertebrata memiliki tubuh bentuknya simetri bilateral. Jadi jika dibelah itu akan menunjukkan dua sisi yang sama. Tapi untuk hewan invertebrata memiliki bentuk tubuh simetris bilateral atau simetri radial. Artinya bagaimana? Bagian tubuh dalam susunan melingkar di sekitar poros tengah, ya seperti cacing itu tadi ya. Kalian bisa lihat contohnya memiliki tulang belakang itu seperti di buku pena kalian di halaman 25. Gambarnya seperti itu ya. Kita lanjut ke muatan SBDP, jenis-jenis gambar ilustrasi. Kalian bisa simak di halaman 21. Ada 4 jenis. Yang pertama gambar realis, gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Jadi dibuat sama dengan objek aslinya, seperti gambar yang A. Ada gambar terlihat di situ ya. Kemudian yang nomor 2, karikatur, gambar yang dilebih-lebihkan. Jadi ada perubahan bentuk dari setiap karakternya. Bentuknya seringkali terlihat unik dan lucu, contohnya seperti yang gambar B. Kemudian kartun, gambar yang mengandung humor. Kartun terlihat lucu dan mengandung tawa atau mengundang tawa. Contohnya seperti gambar yang C, gambar kartun. Kemudian yang nomor 4, gambar dekoratif. Gambar yang dibuat dengan tujuan menggunakan bentuk benda itu menjadi lebih indah, biasanya dijumpai pada kain batik dan relief. Kalian lihat di buku pena, itu gambar yang D, itu merupakan gambar dekoratif. Kalian bisa isi sendiri ya, yang A tadi realis, yang B karikatur,
yang C kartun, kemudian yang D gambar dekoratif. Kita lanjutkan. Membuat gambar ilustrasi sesuai dengan tema. Kemarin kita sudah belajar gambar bercerita, ya. Sekarang gambar ilustrasi. Ilustrasinya bagaimana langkahnya? Kalau membuat gambar ilustrasi, yang pertama kamu harus tentukan tema dulu, ya. Tema itu disesuaikan dengan teks atau bacaan yang diilustrasikan. Jadi setelah kamu membaca teks, kamu nanti bisa menentukan, oh aku nanti kalau menggambar berarti tokohnya ini, adegannya ini, suasananya ini, seperti ini. Yang kedua, membuat gambar. Setelah tema ditentukan, kamu membuat sketsa atau rancangan gambar. Kamu gambarnya menggunakan pensil dulu ya, kemudian kalau sudah jadi, kalau sudah diwarnai, nanti baru menggunakan spidol atau pensil warna. Dan yang tahapan terakhir itu tadi mewarnai. Berarti kamu beri warna, bisa gunakan pensil warna, cat air, spidol, ataupun krayon. Sudah jelas ya? Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar beberapa muatan pelajaran. Sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Usrita mohon maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan, pembiasaan sholat, ibadah, bantu ayah bunda di rumah, jangan sampai terlewatkan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.